Perkenalkan, nama saya Lisariadi SPD, Kepala SMP Negeri 1 Atap Sialang Punggu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Saat ini sedang mengikuti lomba apresiasi GTK. GTK Hebat, Indonesia Kuat. Setiap hari kami menempuh perjalanan, lebih kurang 20 km, yang kami awali dengan penelusuran melalui jalan aspal, sampai ke bibir Sungai Batanghari yang merupakan sungai terpanjang di Sumatera. Untuk mencapai SMP Negeri 1 Atap Sialang Punggu yang berada di Dusun Sialang Punggu, kami pun harus menyeberangi Sungai Batanghari dengan naik ketek dalam bahasa Jambi. Kami harus turun dan naik ketek dengan ekstra hati-hati, karena tidak jarang ada yang jatuh melinding ke Batanghari. Kemudian dilanjutkan dengan menyusuri jalan setapak sepanjang lebih kurang 2 km. Jika banjir, kami pun harus berupaya untuk melewati jalan ini, bahkan dengan menggotong motor secara bersama-sama. Yang ada di dalam hati kami yaitu anak-anak harus belajar. Jalan ini yang merupakan jalan masyarakat menuju area perkebunannya, dan kemudian kami menempuh perjalanan di tengah perkebunan sawit. Ini bukan sekedar perjalanan, ini adalah jejak perjuangan menuju cahaya ilmu. Semua kami lalui demi harapan yang tumbuh di kelas yang sederhana. Hujan dan jalan yang ekstrim bukanlah penghalang bagi kami untuk hadir di sekolah dengan tepat waktu. Jika cuaca tidak bersahabat, guru pun harus rela mendorong motornya. Sebagai kepala sekolah, saya harus mampu merancang sistem pembelajaran yang adaptif, memastikan bahwa setiap guru harus hadir tepat waktu, dengan berprinsip pada proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, serta membangun kemitraan lintas sektor, dan memastikan keselamatan guru dalam perjalanan, kesejahteraan guru, serta pembelajaran yang menyenangkan. Di balik semangat belajar anak-anak di pedalaman, tersembunyi kenyataan pahit yang tak mudah untuk dihadapi. Sekolah kami yang belum memiliki akses air bersih untuk kebutuhan minum, mencuci tangan, dan kebersihan dasar. Guru dan siswa harus membawa air dari rumah atau harus menimba dari sumur yang jauh dari lokasi. Tidak tersedianya WC dan bangunan gedung yang perlu direhab. Walaupun demikian, saya berupaya mengatasinya dengan memanfaatkan modal aset yang ada, yaitu masyarakat, perusahaan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, melalui program sekolah yang akan selalu bergandengan tangan. Walaupun dengan kondisi sarana dan prasarana yang terbatas, saya sebagai kepala sekolah tetap akan perhatikan mutu dan kualitas pembelajaran. Saya bersama guru-guru akan selalu mengupayakan ini dengan saling berdiskusi. Salah satu tanggung jawab dari kepala sekolah adalah mengobservasi guru. Sekarang bagaimana dengan asesmen yang Ibu lakukan tadi? Apakah menurut Ibu sudah lengkap atau belum? Baik Pak, untuk asesmen di situ di modul yang saya bikin itu sudah saya bikin di lampirannya itu ada asesmen penilaian, ada penilaian formatif, ada penilaian sikap. Nah, cuma saya bikin 2. Saya mohon maaf karena ada kekurangan yang saya lupa, hilap Pak. Itu sebenarnya ada satu lagi asesmen untuk penilaian keterampilan. Dalam praobservasi ada 3 hal yang akan saya perhatikan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah strategi yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah fokus pengembangan materi yang akan dilakukan. Untuk meningkatkan kompetensi guru, maka kepala sekolah
memberikan kesempatan kepada seluruh guru untuk mengikuti MGMP secara bebas tanpa memberikan jam pelajaran pada hari tersebut. Hafalan Juz 30 adalah muatan lokal yang merupakan unggulan dari SCMPN Satu Atap Sialang Punggu untuk membentuk insan yang beriman dan pembentukan karakter. Selain itu, program penanaman nilai karakter juga dilakukan melalui intrakurikuler seperti yasinan setiap Jumat, senam, upacara, sedangkan program ekstra kurikuler seperti ekstra seni tari, desain grafis, pramuka, dan lainnya. Saya juga menerapkan program kepemimpinan kemitraan yang holistik. Ini bertujuan untuk menjalin kemitraan dengan orang tua, masyarakat, dan lembaga lain. Seperti komite sekolah, kolaborasi dengan desa, tokoh agama, dan puskesmas untuk program kesehatan dan spiritual. Fasilitas yang terbatas bukanlah penghalang. Bersama masyarakat dan pengurus masjid, kami membangun WC sederhana yang kini digunakan bersama. Sebuah ruang kecil yang memberi anak-anak akses kebersihan dan sekaligus menjadi tempat yang memadukan pendidikan dan nilai-nilai spiritual melalui sholat zuhur berjamaah bersama warga. Selain itu, sebagai wujud kemitraan dengan desa, pemerintah desa pun ikut mendukung dalam kegiatan asesmen nasional berbasis komputer yang kita sebut dengan ANBK. Ada PT IKU yang berada di wilayah kami, itu pun terlibat membangun dalam pengkoralan jalan, memperbaiki jalan yang rusak, membuka akses yang dulunya rawan dan berlumpur. Puskesmas Ola pun hadir menciptakan sekolah sehat dan lingkungan bersih, pengecekan kesehatan. Semua pihak bersatu menjadikan pendidikan sebagai tanggung jawab bersama. Dalam perjalanan ini, ada satu momen yang membekas. Saya melangkah menyusuri jalan setapak yang sempit, mendatangi rumah siswa yang tak lagi mau bersekolah. Di rumah papan yang rapuh, saya temui wajah murung dan orang tua yang kehilangan semangat. Mimpi pun terasa jauh, tapi saya tak menyerah. Saya datang membawa harapan bahwa pendidikan adalah jalan keluar, bahwa anak-anak desa layak mendapatkan masa depan seperti anak-anak di perkotaan. SMBN Satu Atap Sialang Punggu bukanlah sekedar bangunan, ia adalah simbol kekuatan kemitraan. Melalui program Sekolah Menyatu Desa Maju, sekolah menghidupkan kembali semangat gotong royong bersama masyarakat, pemuda, tokoh agama, sebagai nilai utama dalam membangun pendidikan yang bermakna. Dan dari sini, dari jalan terjal dan tanah yang pernah basah oleh hujan perjuangan, masa depan sedang dibangun. Setapak demi setapak, langkah demi langkah, kami terus melangkah untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Agani. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 1 Atap Sialang Punggu. Kondisi sekolah ini, saat ini kondisi desa Sialang Punggu belum adanya penerangan, di mana listrik belum sampai ke sekolah ini. Sebelum kepemimpinan Bapak Lis Haryadi, di sini tidak adanya guru yang mengajar. Lalu kelas juga belum tertata dan belum terurus dengan baik. Namun setelah kepemimpinan Bapak Lis Haryadi di sini, muncullah beberapa program, yaitu diantaranya yang pertama ada kerjasama dengan masyarakat, yaitu dengan pemanfaatan musola untuk sholat zuhur berjamaah. Juga ada kerjasama dengan pihak desa untuk pelaksanaan ANBK. Selanjutnya, yaitu bekerjasama dengan PT IKU, pengajuan untuk menambahkan pasir batu di sepanjang jalan menuju ke sekolah, walaupun belum secara keseluruhan. Secara kualitas, yang pertama ada observasi yang dilaksanakan kepala sekolah, di mana setelah observasi adanya refleksi dari kepala sekolah. Selanjutnya ada kedisiplinan yang sangat ditegakkan di sekolah kami. Jam 7.15 atau paling lambat 7.30, semua guru sudah harus mengajar di dalam kelas.
namun tidak mematahkan semangat kami sebagai guru untuk terus berangkat ke sekolah untuk mengajar dengan baik. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.